Tengkorak dari kepala si wanita ini dimasukkan di boneka Hello Kitty besar, Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah karakter lucu yang menggemaskan yang banyak banget orang suka, yaitu Hello Kitty. Ngebayangin Hello Kitty, pasti nih yang terbesit di pikiran kalian adalah karakter kucing yang lucu dan menggemaskan. Dan Hello Kitty ini yang berasal dari Jepang ini udah banyak penggemarnya, bahkan dari orang dewasa sampai anak kecil ini sangat menggemarkan Hello Kitty. Bahkan ada yang memiliki koleksi alat tulis, kamar, dan mobil bertemakan Hello Kitty. Tentu pastinya orang-orang yang ngefans atau suka sama Hello Kitty ini merogoh kocek yang sangat banyak. Nah, karakter yang diciptakan oleh Sanrio ini berasal dari Jepang. Tapi ternyata Hello Kitty ini menyimpan kisah mistis di balik kelucuannya, di balik gambar kucing yang sangat menggemaskan ini. Mungkin bagi sebagian dari kalian yang mungkin menggemari Hello Kitty ini atau sangat suka Hello Kitty, atau contohnya kayak aku nih, aku nggak fanatik banget sih sama Hello Kitty ini, cuma bagiku itu emang lucu. Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan boneka Hello Kitty ini? Nah, jujur aku sendiri baru merhatiin karena ngebahas tentang Hello Kitty di channel aku ini. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nih, contohnya Hello Kitty ini dia itu punya mulut nggak sih? Nah, nggak punya kan? Coba deh perhatiin boneka Hello Kitty kalian yang sama yang kayak aku punya. Atau kipas di belakang aku ini juga Hello Kitty, ternyata baru aku sadarin. Ternyata aku juga banyak punya karakter yang bertemakan Hello Kitty. Nah, apakah bagi kalian ini kalau ngelihat karakter Hello Kitty ini kan nggak mempunyai mulut ya? Apakah itu unsur ketidaksengajaan atau ada yang disembunyikan dari tidak adanya mulut ini di tokoh karakter Hello Kitty? Jadi pada tahun 1970 ada seorang ibu yang memiliki putri berusia 14 tahun ini mengidap penyakit yang sangat parah. Penyakitnya itu anak perempuan yang sangat cantik ini mengidap penyakit kanker mulut. Ngeri ya. Jadi dengan berbagai cara ibunya ini kesana kemari sambil mencari alternatif pengobatan untuk putrinya. Ibunya ini tiap hari ke rumah ibadah berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Putrinya tak kunjung sembuh. Ibunya ini sudah putus asa sampai depresi melihat putrinya yang tambah parah penyakitnya, yang suka merintih kesakitan. Pasti seorang ibu nggak tega kan melihat anaknya sakit. Bahkan ada nih seorang ibu yang rela dalam doanya untuk bertukar posisi sama anaknya, sama si ibu ini. Nah, sampai pada akhirnya ibunya si anak kecil ini tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Kemudian di tengah dia mencari pengobatan untuk putrinya ini, dia melihat sebuah ritual yang menyembah iblis. Yes. Pada saat ibu ini melihat ritual yang menyembah iblis, terbesitlah dalam pikirannya, inikah jalannya untuk menyembuhkan putriku? Lalu karena dia udah depresi, nggak bisa berpikir jernih lagi, udah putus asa sama usaha sebelumnya yang udah dia lakuin nih ya, dia memutuskan untuk menyembah iblis. Jadi dia memutuskan mengikuti orang yang dia lihat untuk menyembah iblis agar putrinya ini bisa sembuh. Lalu dilakukanlah ritual penyembahan iblis ini demi kesembuhan sang putri. Nah, tapi yang kalian tahu ya, namanya juga nyembah iblis ya, bukan berdoa sama Tuhan lagi. Iblis tuh pasti ada imbalannya. Nah, ibu ini diberi perjanjian sama iblisnya ini, jika anaknya diberi kesembuhan, ibu ini harus menciptakan karakter iblis yang bisa diterima oleh seluruh dunia. Karakter yang bisa disukai anak-anak ataupun orang dewasa. Tujuan iblis ini agar si iblis ini bisa masuk ke ruang lingkup masyarakat atau umat manusia, agar umat manusia ini masuk dalam lingkaran syaitan.
setan, iblis, gitu Ces. Nah, pada akhirnya setelah menjalankan ritual, setelah melakukan perjanjian dengan iblis, setelah si ibu ini menyanggupi syarat yang diminta oleh iblis ini, sembuhlah anaknya ibu ini atau putri tercinta ibu ini dari penyakit kanker mulut Ces. Jadi ibu ini menepati janjinya. Sang ibu ini dia menciptakan karakter di mana karakternya adalah tokoh kucing yang tidak mempunyai mulut. Dia menciptakan tokoh atau karakter yang sangat bagus agar anak-anak atau orang dewasa ini dapat menyukai. Karakter ini disebut juga dengan Hello Kitty. Hello Kitty ini yang tadi di awal aku bahas, kenapa sih nggak punya mulut? Nah, jadi tujuannya ibu ini tidak menciptakan mulut di tokoh atau karakter Hello Kitty ini demi mengenang sang putri yang pernah mengidap penyakit kanker mulut. Dalam bahasa Cina, Hello Kitty yang Kitty artinya iblis Ces. Ngeri ya? Baru tahu? Sama. Benar atau tidaknya cerita ini tuh masih jadi misteri Ces. Jadi ada opini dari masyarakat. Bagi sebagian orang yang fanatik banget dengan Hello Kitty itu artinya orang tersebut mengizinkan iblis masuk ke dalam rumahnya atau iblis tersebut diizinkan untuk masuk ke ruang lingkup kehidupannya Ces. Ngeri ya? Nah, meskipun kisah Hello Kitty ini masih menjadi tanda tanya atas kisah mistisnya dan legenda dari mitos cerita dari negara Jepang, nah di Hong Kong pernah terjadi kasus pembunuhan yang diberi nama Hello Kitty Murder. Pada tahun 1999 terjadi penculikan yang dilakukan oleh 3 gangster di Hong Kong kepada satu orang wanita. Jadi satu orang wanita ini diculik selama 1 bulan, ini mengalami siksaan sampai wanita ini menghembuskan nafas terakhir atau tewas mengenaskan Ces. Untuk menghilangkan jejak, 3 orang pembunuh ini memutilasi tubuh wanita ini. Jahat, Masya Allah. Dan wanita ini dimasak Ces, dagingnya dimasak kayak soto. Jadi setelah daging si wanita ini dimasakkan tuh untuk menghilangkan jejak, jadi daging wanita yang udah dimasak ini dibuang ke pinggir jalan, dikasih sama anjing liar. Tengkorak dari kepala si wanita ini dimasukkan di boneka Hello Kitty besar Ces. Kejadian ini tentu sangat menggemparkan di Hong Kong pada tahun 1999 Ces. Nah, maka dari itu, karena potongan kepalanya si wanita ini ditaruh di boneka Hello Kitty besar, diberi namalah kasus ini menjadi Hello Kitty Murder. Ngeri ya. Di samping cerita Hello Kitty ini legenda dan mitos, ternyata ada kejadian nyata yang sangat mengerikan. Tapi nih, jangan emosi dulu ya, jangan takut dulu ya buat penggemar fanatik Hello Kitty. Ini kan cuma sekedar legenda atau mitos yang dipercayai masyarakat sekitar. Tapi menurut pernyataan sang pencipta Sanrio ini, pencipta karakter Hello Kitty, karakter Hello Kitty ini digambarkan oleh anak kecil kelas 3 SD Ces. Jadi dia menggambarkan karakter kucing lucu ini diberi nama Hello Kitty. Nah, kenapa sih Sanrio ini tidak menaruh mulut di karakter Hello Kitty ini? Karena buat kalian penggemar Hello Kitty ini bisa menggambarkan suasana hati kalian di tokoh karakter yang kalian gemari. Misalnya nih, kalian lagi jatuh hati atau baru disepik-sepik lah sama doi kalian ini. Jadi kalian tuh kan ngelihat si Hello Kitty yang ini tuh kan lihatnya pasti dia, kalian gambarkan, wah si Hello Kitty ini senyum. Terus kalau kalian galau nih ngelihat Hello Kitty yang kalian gemari ini dia pasti bibirnya gini kan, pasti agak kecewa gitu loh, sama kayak suasana hati kalian. Jadi itu sih tujuan Sanrio sebetulnya tidak menciptakan mulut untuk Hello Kitty ini, agar dia mewakilkan perasaan kalian yang sedang kalian rasakan saat itu Ces. Nah, percaya atau tidak, itu hanya
cerita atau mitos dari masyarakat setempat ya tentang Hello Kitty ini. Buat kalian penggemar Hello Kitty ini, aku kasih tauin aja ya Ces, kita kan punya Tuhan ya, kita punya Tuhan. Apapun agama kalian, yakinin aja Tuhan kalian yang pasti melindungi kalian dari gangguan-gangguan iblis atau apapun lah itu. Jadi tetap pada pendirian kalian, tetap suka aja apa yang kalian suka. Jangan cuma karena cerita ini kalian jadi nggak suka nih sama Hello Kitty. Nah, jadi sampai di sini ceritaku tentang Hello Kitty ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk kisah Hello Kitty ini, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar kalau misalnya aku ada cerita atau ngebahas hal-hal yang baru lagi, kalian bisa jadi penikmat pertama. Bye, see you!